Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Lumayan. Berarti leluhurku tidak bisa surga. Leluhurku tidak bisa moksa karena dibawa pulang. Jangan salah Bapak Ibu. Itu salah persepsi. Datang ke sangga, kalau datang ke pura itu naiknya tika karma hanya waktu-waktu tertentu saja. Tetapi anugerah dan berbakti kepada Yang Widi apakah hanya waktu-waktu tertentu saja? Tidak. Walaupun dalam keadaan miskin sekalipun, ketika tetap menjalankan dharmanya. Inggih Bapak Ibu. Ngaturaken nembah nuwun wekdal ingkang sampun paring sampun diparingaken dhateng kula. Lah ini seneng kula. Waduh, nom-nomane kuwatah, pendekar-pendekar sucine kathah. Terus umat ugi kanthi sayukipun sami kempal. Nah, pramila keparenga kawula ngaturaken Om Swastiastu. Ayo kok ora ono suarane sih. Asal saya kok ngelih ngoten. Lah, padahal bahasa Om Swastiastu kalau boleh dinyanyikan. Dinyanyikan apa mboten? Pambukane aturku. Pripun? Om Swastiastu. Nggih ta? Ya mama semawon. Panganjali sang umat Hindu. Mugi Yang Widi tansah paring pangestu. Urip ayam tentrem widodara rahayu swaha. Nah itu Om Swastiastu itu artinya kados mekaten itu artinya semoga senantiasa dalam keadaan swastirba waktu mendapatkan karunia dan anugerah Sang Hyang Widi swaha. Nah inggih kula wangsuli aku lek gak disemauri semangat mau nggih. Om Swastiastu. Om Aviganamastu Namasidam. Om Tatsat Ekam memang Adwitiyam Brahman Vidyam. Om Guru Brahma Guru Wisnu Gurur Dewa Maheswara Guru Sri Gurave Namaha. Om Anubhadra Kerathahu Wiyantu Iswata. Om Sidirastu Tadastu Astu Ya Nama Swaha.
nggih. Swaha. Tentunya rasa hormat bakti kita ke hadapan Yang Widi teriring segala doa-doa suci kita haturkan kepada Yang Widi. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, pada acara Dharma Santi tahun baru Saka 1946 di tahun 2024 ini, kita senantiasa dalam keadaan santi bawantu, swastir bawantu, dan sriyang bawantu, sukam bawantu. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang manggalam bawantu. Nah, terus akhirnya saudara-saudara kita yang Muslim bertanya, Abu Mayang siapa yang bicara itu lagi ngapa? Kenapa dia seperti itu? Ngaji tapi gak kenal apa ngaji nih? Nah, untuk itu kepada saudara kami yang beragama Muslim yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungannya, support kepada kami sebagai umat Hindu ini, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wal mutaqabbil sahyaqahumko la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Amin. Hindu ketika ada doa wajib menjawab swaha. Rasa-rasa apa dia omongi. Nah, nuwun kasugengan saha sih nugrahane Gusti Ida Sang Hyang Widiwasa ingkang Maha Asih, mugi tansah kajiwa kasalira ing kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu. Swaha. Inggih panjenenganipun ingkang suci jero mangku kalian Romo Mangku, Romo Pinandita, Pandita Sanggraha Nusantara Kabupaten Pringsewu yang sangat kami sucikan dan kami junjung tinggi kesuciannya, yang hari ini berkesempatan hadir hanya untuk memberikan dukungan dan doa kepada kami di acara Dharma Santi ini yang sangat kami hormati. Panjenenganipun tetungguling agami Hindu, pangawak atau Ketua PHDI Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya, PHDI Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya yang sengkak juga terhormat Ibu Ketua PHDI Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya, Ibu WHDI Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya yang juga sangat terhormat panjenenganipun Romo Sepuh, Sesepuh Bini Sepuh, Aji Sepuh Kasepuhan Monco Kaki Kabupaten Pringsewu yang senantiasa kami jadikan suri teladan kami, yang sangat kami cintai dan kami hormati. Bapak Ibu yang sedharma, yang senantiasa mendapatkan kertawaran nugraha Yang Widi yang juga sangat kami hormati. Yuwana Yuwani Nayoko Nayakawati, Teruna Teruni generasi Hindu yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Puji Hastunggara Bapak Ibu, marilah senantiasa kita yasnyakan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa yang telah dan senantiasa melimpahkan segala kertawaran nugrahanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita mampu melaksanakan Dharma agama melalui perdamaian Dharma Santi Nyepi 1946 di tahun 2024 dalam keadaan Santi Bawantu, Swastir Bawantu, dan Sriyang Bawantu, Sukham Bawantu. Swaha. Tak lupa pula Bapak Ibu, marilah kita mengaturkan hormat bakti ngamrui para maharesi, resi biasa, sakta resi, juga para tokoh suci kita yang telah memberikan tuntunan suci kepada kita semua, sehingga saat ini Bapak Ibu kita duduk di upacara Dharma Santi hanya untuk mengagungkan Dharma
sebagai ajaran kebenaran dalam kehidupan kita melalui perdamaian pada kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa Bapak Ibu, saya ternyata di sini tidak datang dengan sendirinya. Ya, saya datang ke sini harus dipaksa dan harus mau. Maka dari itulah dijemput dengan tiket pesawat. Wih, keren ini. Pada waktu masuk di bandara, wih, saya nanti udah nyampe mana ini, terus bagaimana nanti, udah sendiri lagi. Tapi saya tidak sendiri. Doa restu Bapak Ibu melalui sumbangsih Bapak Ibu yang digelontorkan melalui Mas Alvin. Mas Alvin di sini beserta panitia yang telah memberikan kepercayaannya untuk membelikan tiket saya datang ke sini hanya untuk menyapa Bapak Ibu pada hari perdamaian ini. Nggih, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya datang ke sini karena ditelepon sama Mas Alvin. Katanya itu adalah tuntutan umat, Bu, bukan permohonan. Kalau permohonan bisa di-cancel. Tetapi kalau umat Hindu menuntut Pumayang untuk datang ke sini, tidak ada tolerir dan tidak ada tolak untuk kami. Nggih, saya siap sedih kok dawuh. Nah, maka dari itu apapun yang terjadi tak tinggal dinas tak tinggal hanya untuk siapa? Karena kula tresno datang panjenengan, kula cinta terhadap panjenengan melalui sama ayam mijah marweti ganan lagu cetasam utara cari tanamku wasudaiwam kutumbakam. Ternyata Bapak Ibu dimanapun tempatnya, walaupun Hindu dalam keadaan terpencil sekalipun, kita adalah tunggal tinisane yang wiji wasudaiwam kutumbakam. Nah, hari ini kita berjumpa. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu, acara sebesar ini kalau tidak ada dukungan dari saudara kita yang beragama Hindu, dukungan dari saudara kita yang beragama Islam, dukungan dari saudara kita yang beragama Kristen, Buddha, Katolik maupun Konghucu, acara ini tidak akan semelancar yang kita bayangkan. Nah, untuk itu sebagai ungkapan bahwa hari ini Dharma Santi adalah betul-betul mewujudkan hari perdamaian dunia. Maka dari itu nyanyi bareng, nggih. Ben ora ana bedane antara Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu adalah sama. Pramila, maka dari itu nyanyi bareng, nggih. Kok ora ditelokne medhon aku? Ya ditelokne nggih. Nyanyikan lagu tentang cinta. Nyanyikan lagu tentang damai. Nyanyikan lagu tentang damai. Nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati. Antar umat beragama, mari ciptakan perdamaian dunia, walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang, di dalam kehidupan, kita sebangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ternyata kenapa kita harus berdamai?
karena di dalam sebuah ajarannya Islam cinta kedamaian, Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan, Buddha sumber kebajikan, mari kita hidup berdampingan, mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama, bicara lintas agama, terus di taman hati yang indah, di taman hati yang indah, Pancasila perekat hidup bangsa, Pancasila berkat hidup bangsa, Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, Pancasila falsafah bangsa, Pancasila damailah negeriku, damailah negeriku, Indonesia jaya, Indonesia jaya, Indonesia jaya Bapak Ibu. Satya Maiwa Jayate, Satya Maiwa Jayate, Satya Maiwa Jayate. Tepuk tangan untuk orang kita semua. Bapak Ibu, ada pertanyaan pastinya. Weh ya kae sapa sing bengak-bengak anak-anak ae? Ora kenal sampean paran dumat ini. Ora ngerti asal usule kawusanane wis bengak-bengak anak-anak sapa kae? Nah, jenengan sampun tepang kali kula Bapak Ibu. Jenengan boten kenal kula. Mas Apin sungguh tega tahu. Ternyata mereka sebanyak ini saya sudah kadung teriak-teriak karena pedenya. Mereka tidak kenal sama saya. Aduh. Nggih. Nggih. Dan ini membutuhkan kenalan, nggak membutuhkan Bapak Ibu. Nggih. Perlu kenalan. Nggih. Dan dosakan kamu nikah. Nami kula Dewi Mayang Anggraini. Saking toto bawah kan? Iya, pusing delus. Boten kula saking Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Nggih. Nami kula Dewi Mayang Anggraini Siantik. Iya, Dewi Mayang Anggraini Siantik. Lek mau dia sebut sebagai SPD. Ternyata SPD-nya diganti Siantik. Iya. Buktinya saya di sini cantik sendiri, di sini tidak ada. Lah tapi kalau duduk di sana kalah pas saya. Nah, mereka cantik-cantik, saya ternyata ada di tengah ngono ya. Ini saya syukuri. Arep kayak apa aku ini ciptaan yang widi, bukan buatan siapa-siapa. Nggih, sama dengan panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu, kula saking Kelapa Banyuwangi ini sowan ke sini tak lain dan tak bukan hanya untuk mengungkapkan rasa bakti saya, rasa hormat saya datang Bapak Ibu sekalian sebagai pengagum ajaran Dharma, sebagai pengagum ajaran agama Hindu ini. Saya mengajak Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita itu adalah keluarga Bapak Ibu ya, apapun itu kita keluarga. Maka dari situlah Bapak Ibu, saya di sini mengajak budaya untuk saling menganggap dan mengakui bahwa kita adalah keluarga. Pada kesempatan Dharma Santi ini terusung sebuah tema melestarikan budaya.
melestarikan adat dan budaya kita melalui sanggar ataupun sanggar pamujang. Dharma Sakti kali ini. Nah, saya di Banyuwangi memiliki anak dua Bapak Ibu, sudah tua. Tetapi walaupun seperti itu, saya merasa masih 17 tahun. Padahal anak saya usianya yang pertama itu masih 26 tahun. Tapi saya sebagai ibu ini merasa 17 tahun plus oke, tambah oke, tambah rentek-rentek. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, saya datang ke sini selain untuk mempererat tali anjang sana kali panjenengan, mempererat tali kekeluargaan dengan panjenengan, ternyata saya di sini juga ingin kedekatan kita, keeratan kita sebagai sesama manusia ini diperkuat dengan kedekatan kita kepada leluhur dan kebaktian kita kepada Yang Widi. Untuk itu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, walaupun posisinya berada di Lampung ini, wong Indonesia apa gak? Indonesia. Wes Indonesia ngerumangsani dan merasa nggak ya kalau kita itu orang Jawa? Orang Jawa itu bukan berarti membedakan suku Lampung, suku Bali, suku Sunda, suku apa saja, bukan. Tetapi Jawa di sini disebut Nusantara. Panjenengan rumangsani orang Nusantara kan mboten? Rumangsani nggih? Lek nang ngono tak tekoni iki kok papat kudu dadi wong Jawa. Ilang jamane wong Jawa ilang budayane wong Jawa ilang adate Jawa tiga ini Mbak Cindy Purbasari sebagai artis kondang aloko dengan bahasa Jawanya, dengan petuah-petuah Jawanya melalui lagu tersebutlah terbukalah jiwa kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang Nusantara. Dengan menjadi orang Nusantara, Nusantara itu adalah orang benar. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan kebenaran kita Bapak Ibu. Dengan bagaimana? Tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi tinggalan leluhur kita. Coba sakderenge kaya itu Jawa, Jawi itu mengandung arti beneh Bapak Ibu. Beneh kersa nggih? Beneh itu apa Bapak Ibu? Beneh iki nalar. Nalar iki bener. Wong ki wis nalar mesti tindake bener. Mula diarani wong Jawa itu karena nalar. Lah ayo menjadi orang Jawa ini bener nalar sing temenan. Lha bunaya apa mbok anggap aku nek kene wis ora bener, bukan. Bukan. Bukan itu maksud saya. Nah, terus bener sing kepriwe kumayan? Bener Bapak Ibu. Sakderenge kula ucai bener. Pertanyaan satu, apakah panjenengan di dalam setiap pintu rumah yang sudah berani untuk mendirikan rumah masing-masing ini sudah berani mendirikan tempat suci Bapak Ibu? Ada yang sudah punya Padmasari? Ada yang sudah punya Pelangkiran? Ada yang sudah punya Rong 3? Ada yang belum? Ada yang sudah. Nah itu kenapa? Kenapa demikian? Baik Bapak Ibu, sakderenge ngapunten Romo Pinandita, Romo Mangku, bukan berarti saya
bagaimana, tapi di sini waktu 1,5 jam omong secara serius mesti jenengan pengen balik gitu. Mesti jenengan pengen mulai. Lah, maka dari itulah Bapak Ibu, saya di sini sing ora yut-yut. Yut saya di sini mengajar dan mengingatkan. Lumayannya aku tahu wong Hindu ini ibadahnya ribet ya, terus cara berbaktinya bertele-tele. Loh kok bisa bertele-tele? Ya kalau yang lain sembahyang tinggal bet gitu aja, tinggal serkit aja. Loh umat Hindu masih mencari canang, mencari bunga, mengambilkan makanan, menyalakan dupa. Lah ini kenapa Bapak Ibu? Boleh kan pada kesempatan hari ini saya menjelaskan Bapak Ibu? Lamun sira jika engkau mempelajari agama itu secara Indonesia waradine dan batos supaya mantap harus dibatos, supaya mantap dalam hati harus diyakini dan dilaksanakan. Engkau tak terang nih. Iwa katrem ing ilmune kudu kesengsem asmara. Kesengsem kira asmara ta Bapak Ibu? Cinta ya. Kalau cinta sudah melekat telek kucing rasa coklat. Nah ini harapannya. Kalau umat Hindu sudah meyakini, mempelajari kitab suci, mempelajari agama Hindu, mempelajari Weda, harus mampu memahami dan melaksanakan. Juga harus jatuh cinta, kesengsem, tresno, asmara marang ilmune. Yuwa kasengsem katrem ing ilmune. Lah ya kudu cinta karo ilmune. Ilmune apa? Upacara tak Bapak Ibu? Nah kita menggunakan canang itu bentuk upacara, bukan sembahyang biasa. Upacara lan susilane ternyata ilmu dalam kitab agama kita, ilmu dalam kitab Weda kita, apapun bentuknya, umat Hindu harus mencintai adanya upacara walaupun hanya seutas duka dan sehelai supaya sembahyang panjenengan adalah sembahyang yang tingkat tinggi, bukan disebut sebagai sembahyang biasa. Karena itu adalah susilo, toto kromone manusia berani berucap, harus berani bertanggung jawab dengan ada buktinya. Lah di dalam apa namanya, di dalam mantra panjenengan disebutkan bukti mukti wara peradam. Wara itu adalah hari, prada itu adalah pensuci,
bukti itu adalah sarana upacara, bukti itu adalah kita dalam melaksanakan sembah. Ya, maka dari itu bukti para peradam setiap hari kita melaksanakan bukti, kita melaksanakan bukti adalah sebagai bentuk penyucian. Nah itulah hebatnya orang Hindu, hebatnya kita. Maka tidak boleh meninggalkan upacara. Ya, apa ya upacara gak boleh ditinggal, lumayan boten sih. Dibaleni upacara langsung siloneki lah naiki upacara dan susila. Lah aku demen nek diwehi linggo Mas. Lah nek kene ayu-ayu pene aku. Rada rene ngono. Tak kancani yo. Iki kowe nek sing cemburu kok ora? Bu, aja cemburu. Ora tak demek iki. Tak kancani. Lah, ngene lak eco. Aku dilakon ketutupan tiangku nggih Mas. Yun sewu Romo Pinandita Romo. Saya mau iya. Sewu. Nah, ini layak cok. Nah. Kutu Bapak Ibu, ternyata upacara dan susila, upacara dan tata krama itu disebut kudu den lakoni. Lah ternyata kudu, lek kudu kok sedelo, tapi lek kudu berarti kan harus banget, nggih Bapak Ibu. Nah, harus dan harus itu adalah wajib hukumnya. Upacara serta tata krama wajib kita laksanakan setiap hari. Kalau memang ingin menjadi manusia tertinggi di antara yang tertinggi. Terus dia Bapak Ibu lali setia tuhu. Nah, dengan setia tuhu itu apa? Setia tuhu itu setia tanpa medot, artinya secara kontinu terus menerus tanpa ada putus-putusnya. Lah inilah, karena inilah Bapak Ibu saya datang ke sini satu. Saya hanya ingin meyakinkan Bapak Ibu yang sekarang ini sudah mendirikan sangga, sudah mendirikan Padmasari, sudah mendirikan Rong Telu. Wis aja kadek-kadek ewoyo, wis aja kadek-kadek lerwo, wis aja kadek-kadek ora duwe ati. Aku sesuk ngrumate piye? Aku sesuk ngeramute piye? Aku sesuk pelaksanaane piye? Aku entuk duit tengah ngendi nggo ngaspas? Iki larang regane siapa bilang? Sopo ngomong wong gawe sanggah ki larang? Sekarang sebelum dibahas itu, ternyata lah inilah wong Jawa ojo ilang jawane. Apakah saya harus mengulang kembali sejarah Bapak Ibu? Saya jelaskan kenapa harus ada sanggah. Nggih, wis aja repot-repot Mas. Tapi kok mau kabeh. Bapak Ibu, sebelum Nusantara ini termasuki oleh sebuah agama, yaitu agama Hindu, dulu secara sejarah disebutkan
biyen disebut mah Nusantara sedurunge ana agama. Orang Nusantara sudah mengenal agamamu, orang bisa kasih nama. Iya, konsep dan perilaku dalam kehidupannya selalu menghaturkan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa bisa menyebut namanya siapa, tapi sebutannya pangeran. Gimana? Ya, untuk menghaturkan bakti kepada pangeran ini, luhur Jawa dulu menghaturkanlah persembahan. Nah, sehingga secara turun-temurun pada waktu ada agama masuk, yaitu yang pertama agama Hindu, ternyata praktek dalam beragama Hindu itu sama dengan praktek orang Nusantara, walaupun agamanya belum dikasih nama, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itu dikasih sudah sama dengan kitab Weda. Lah, maka orang dulu sekali Bapak Ibu, orang yang sudah tua sekali, yang disebut eyang, yang disebut kakek, yang disebut aki, yang disebut buyut, itu dulu setiap kata-katanya dipegang teguh oleh orang Jawa, sehingga kakek buyut, nenek buyut ketika sudah mati ini dianggap tidak mati, karena memang menyebutkan akli dioyam adyah yoyam, bahwa leluhur ini tidak pernah mati, yang mati hanya raganya. Makanya ketika leluhur ini atau kakek buyut nenek buyut ini sudah kembali kepada Sang Hyang Widi, raganya tidak bisa dilihat, orang Jawa dulu mendirikan yang namanya nggih Sugeng Rawuh Bapak. Oh nggih, Om Swastiastu Pak Ketua, mohon monggo Sugeng Rawuh selamat datang. Nggih. 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 Katuran pinara. Nggih. 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 Nggih, Swastiastu selamat datang Sugeng Rawuh. Nggih. Nggih. Ini hebatnya kita Bapak Ibu. Nggih, Swastiastu Bunda, nderekaken sugeng monggo pinara Sugeng Rawuh. Hebatnya kita Bapak Ibu, walaupun tanah kita dalam keadaan becek seperti ini, pejabat kita dari tingkat pusat provinsi provinsi Lampung sukarela hadir dengan kaki kotornya terkena oleh tanah becek kita. Lah, tepuk tangan untuk panjenengan itu. Beliau-beliau yang biasanya dalam keramik mengkilap, hari ini hanya untuk mewujudkan rasa tali persaudaraannya dengan kita, beliau hadir rela kakinya harus terkotor oleh lumpur yang terbawa melalui tanah becek yang ada di saat ini kita miliki. Nah, Bapak PHDI mohon maaf kami lanjutkan. Nggih. Nah, terus yang selanjutnya Bapak, saya kembali kepada cerita. Akhirnya setelah leluhur kita ini meninggal, anak cucu apakah harus meninggalkan atau berpaling dari ajaran leluhur? Tidak. Tetapi leluhur bilang, wahai anak cucuku, boleh jasad dan ragaku tidak kau lihat lagi, tapi perlu kau ketahui, hancurnya jasadku ini bukan berarti aku tidak ada, tapi aku selalu bisa kau ajak komunikasi. Maka dari itu wajiblah kiranya engkau selalu datang ke tempatku, karena dulu itu datang ke kesetra itu, datang ke kuburan itu disebut cuntaka. Akhirnya leluhur mencetuskan supaya engkau tidak cuntaka pada waktu datang dan berbakti kepadaku. Maka dari itulah harus ada kerabuan bagi orang-orang yang telah meninggal, maka adanya pengabenan.
Lah setelah diaben dilinggakanlah dalam sebuah sanggar, dilinggakannya dalam sebuah rong tiga, dilinggakanlah dalam sebuah sentong tengah. Loh, ada pertanyaan, lumayan. Berarti leluhurku tidak bisa surga, leluhurku tidak bisa moksa karena dibawa pulang. Jangan salah Bapak Ibu, itu salah persepsi. Adanya sanggar, adanya kerajaan, adanya punden, adanya sentong tengah, adanya pelangkiran, adanya rong tiga, adanya Padmasari, itu seandainya diumpamakan itu adalah bandara kita Bapak Ibu. Nah, berarti bandara kita itu adalah tempat untuk sandarnya atau landing dan terbangnya pesawat. Berarti kendaraan kita mendirikan sanggar rong tiga dan sanggar Pamujan itu merupakan tiket atau bandara untuk kendaraan yang paling cepat untuk menuju Yang Widi. Lah maka dari itulah Bapak Ibu, lek awake dhewe duwene sanggar, ya mboten napa-napa sanggar. Lek awake dhewe duwene sik pelangkiran, ya mboten napa-napa pelangkiran. Duwene rong telu hebat, duwene sentong tengah lebih hebat. Lah itu adalah bandara kita. Berarti dengan memiliki sanggar dan sanggar Pamujan, rong tiga ataupun sentong tengah, itu merupakan kendaraan tercepat untuk sampai kepada Yang Widi. Nah ini sanggar. Loh, apakah berarti leluhur ini tidak bisa moksa? Nggih moksa, bahkan sangat moksa Bapak Ibu. Tetapi, nah ini tetapi, ketika panjenengan mau datang ke Bandar Lampung, mau datang ke Pontianak, mau datang ke Banyuwangi, mau datang ke Bali, mau datang ke Jember, ketika menuju bandara itu ada pintu-pintu tersendiri di mana kita akan menuju. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah itulah wujud sanggar. Ketika orang sudah berpunya sanggar kepada leluhurnya, berarti pintu panjenengan untuk menuju Yang Widi lewat sanggar. Makanya sanggar setiap hari kita datangi untuk mengaturkan puja. Datang ke sanggar, kalau datang ke pura itu naik tinggal karma hanya waktu-waktu tertentu saja, ya kan Bapak Ibu? Tetapi anugerah dan berbakti kepada Yang Widi, apakah hanya waktu-waktu tertentu saja? Tidak, tetapi wajib dilaksanakan setiap hari. Lah kalau pura kita jauh dari rumah kita, apakah bisa setiap hari dan 3 kali sehari kita datang ke pura? Tidak. Kita sudah terbengkalai oleh kewajiban dan tanggung jawab duniawi kita, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga kita, yaitu pekerjaan. Maka dari itulah leluhur, supaya anak cucu ini tidak merasa kerepotan, tidak hanya waktu-waktu tertentu saja dalam melaksanakan baktinya, maka disitulah didirikan sanggar supaya bisa ketemu setiap hari, bisa ketemu 3 kali sehari. Bahkan setiap kita datang dari manapun, pasti yang kita lihat pertama adalah sanggar, karena sanggar berada di depan rumah kita. Tetapi kalau mau datang ke pura, pasti kalau memang itu ada upacara, karena jarak tempuh dari rumah kita pura itu jauh. Lah itulah kenapa leluhur kita, nenek moyang kita, para danghiang kita, danghiang itu jangan disebut sebagai setan, bukan. Nggak usah. Danghiang itu berangkat dari kata danghiang. Hiang itu tuwek sekali, tuwek yang dianggap ilmunya sama dengan jeruk mangku. Jeruk mangku ini walaupun sangat tua, sangat kita hormati karena kesuciannya. Lah dulu yang namanya danghiang, sekarang kan sudah dipelintir menjadi danyang. Lah jangan disebut danyang itu sebagai dedengkot utawa
setan bukan, tetapi beliau adalah leluhur yang paling tua yang dipundi kata-katanya, karena apa yang dikatakan selalu benar dan merupakan sebuah ajaran. Maka kata-kata para sepuh ini disebut pundi. Ya, kemudian yang mengeluarkan kata benar ini disebut punden. Lah tempat duduk atau tempatnya. Nggih, sebenarnya Bapak. Oh, Bapak Pembimas Provinsi Lampung. Monggo sebenarnya. Nggih. Mohon maklum harus berada di tanah yang becek. Tapi kalau tidak becek, pasti tidak akan ada pangan yang tumbuh di Lampung ini. Hanya karena tanah yang becek, kita bisa menjadi orang-orang yang sejahtera. Karena becek inilah yang kita nantikan untuk bisa digunakan bercocok tanam. Akhirnya, lah ini jenengan kersani. Karena beceknya tanah Lampung karena hujan, akhirnya para suami, para bapak mampu bercocok tanam. Akhirnya untuk mensejahterakan istri tidak ada yang urus orang Lampung. Bisa? Orang Lampung nggak ada yang urus. Tapi seperti itu loh, suami ini kok belum bisa bersyukur. Bilang, wah istri saya gendut, lumayan gobek. Oh istri saya gemuk. Oh bukannya tumbuh itu harus ke atas, malah melengar ke samping. Loh, jangan remehkan ibu-ibu yang gendut, bapak-bapak. Asal perlu diketahui. Kalau boleh dinyanyikan, jamu temu ireng, bojo lemone ngati seneng. Nggih nggih mboten bapak-bapak. Lha ora seneng piye dagingnya super kok. Nggih. Sing biasane nyekelang cilik lah ini malah mambek. Bisa mantap. Nah, jangan sia-sia, jangan remehkan orang gemuk. Jamu temu lama, bojo lemone ngawak penak. Oke. Iya. Action dulu. Biar mau. Boleh lanjutkan nggih? Lah. Dengan adanya pundi, apa yang dikatakan oleh para sepuh kita ini harus dipundi karena ajaran kebenaran. Lah, maka orang yang mengatakan kebenaran ini disebut pepunden, yaitu orang yang telah mengajarkan ajaran kebenaran. Lah, tempat beliau berumah atau tempat beliau berdiam atau beliau berkediaman itu namanya punden. Maka dengan ajaran agama masuk inilah punden menjadi sebuah sangga yang wajib dikunjungi oleh anak cucu. Biasanya anak pergi jauh merantau kemanapun, setiap upacara piodalan puranya, upacara piodalan pundennya, upacara piodalan sanggahnya pasti wajib pulang. Nah tujuannya untuk apa? Untuk sungkem dan berkunjung kepada orang tua. Untuk itu Bapak Ibu, lah kalau kita orang tuanya siapa? Saya Widi. Lah maka dari itulah didirikan sangga, didirikan rong tiga, didirikan rong telu, didirikan sanggar pamuja, didirikan semprong tengah. Tujuannya supaya kita bisa selalu sungkem dan sowan singgah kepada Sang Hyang Widi dan leluhur. Nah perlu diketahui, tapi ini nyata apa enggak? Contoh, ini Pak Meseno ini orang Pringsewu, memiliki mertua di daerah Ambarawa misal. Pak Meseno ini orang Margodadi, mertuanya orang Ambarawa. Tidak bisa setiap hari datang. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Yang jelas tidak bisa datang setiap hari kepada orang tuanya. Tetapi ada kalanya harus datang kepada orang tuanya. Lah, Pak Meseno nitik yang kaya raya seperti itu kebetulan datang kepada mertuanya
itu hanya membawa apa namanya nasi gado-gado, kue gado-gado 2 bungkus karena orang tuanya tinggal ayah dan ibu saja. Gado-gado regane wong pinten, harganya hanya berapa? 2 ini hanya 24.000 katakan. Datanglah beliau kepada orang tuanya, Pak, Bu, kula nuwun, ini Kisno yang datang. Oh iya le, kene mlebu omah kene. Iya mak, kula datang mak, ini karena oleh-oleh dari Margodadi ternyata hanya 2 bungkus gado-gado mak. Iya nak, ora apa-apa. Sing penting sirah wis teka. Iki wis dadekke atine mak iki marem banget. Seneng banget mak, iya. Nah, terus kemudian mak, karena di rumah itu saya punya pekerjaan, saya meninggalkan anak istri di rumah. Untuk itu mak, walaupun hanya sebentar saya ketemu mak dan bapak, ini iki reyang badhe pulang mak. Iya le, ora apa-apa sira pulang, tapi rumah kena mak iki ora bisa ngasih apa-apa mak. Mak iki wis pada tua, mak karo bapak iki wis pada tua. Mula kambari yang selirane badhe pulang-pulang nak, tapi di belakang sana ada 3 karung beras mak. Bawa pulang. Nggih mak, nggak apa-apa mak, ini untuk mak aja, untuk cadangan makanan. Oh nggak bisa, ini jatahmu nak, karena kamu datang kepada emak. Ini jatahmu nak, 3 karung beras bawa pulang mak. Nggih mak, terima kasih. Terus habis itu bapaknya bilang, le, ini semua anakku ganteng mak, ado-ado tekanmu tekan kene, teko Margodadi nang barang kene mbutana bensin nak. Nggih, mula bapak iki ora bisa kasih uang saku ya. Nggak apa-apa mak, walaupun bensinnya masih penuh nggak perlu uang saku, tapi ora bisa mak, yang selirane ora mau uang saku dari mak. Mak karo bapak ning kanan duwe putu loro, duwe putu telu. Mula uang 1,5 juta kasih kan mereka 500 sebagai amal atau sedekahnya emak kepada mereka ya nak. Iya mak, terima kasih. Nah terus mak habis gitu, nak, ini ibu dan bapak Sira orang bisa kasih sambutan kepada Sira berupa makanan enak karena kamu cuma sebentar. Maka ayam jago yang jumlahnya hanya 100 bawalah pulang serta untuk kasih lauk makan anakmu selama 1 bulan. Lah, padahal Pak Mesuno hanya bawa nasi gado-gado yang harganya 24.000, pulang bawa beras 3 karung, pulang bawa beruang 1,5 juta, pulang bawa ayam jago sejumlah 100 ekor. Itu berapa jumlahnya? Kalau dinominalkan secara uang, nah inilah pahalanya, inilah ganjarannya bagi orang-orang yang mendirikan sanggar maupun roti. Ya kalau sekarang panjenengan tidak bisa mendirikan sanggar atau roti, mau mendirikan kapan? Semakin hari usia kita semakin tua, semakin hari tenaga kita sudah semakin rentan. Dan itu kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan diberikan lagi oleh Yang Widi. Maka dari itu mari kita sadarkan. Iya Bapak Ibu, mari kita sadarkan. Semenjak kapan kita harus sesegera membangun Darmian wajah sojam. Coba saya ulangi. Dharma cenawasiteta, walaupun dalam keadaan miskin sekalipun, ketika tetap menjalankan dharmanya, kapalena bijiwataha, dalam kehidupan susah sekalipun tetap menjalankan dharmanya. Adio sumitya wakantawian dharma vitahisa dawaha. Maka miskinmu ini akan menjadi kekayaan abadi ketika engkau mampu menjalankan dharmamu sesuai kitab suci. Lah, berarti bagaimana?
Berarti Bapak Ibu, mulai saat ini bangunlah sangga, dirikan sangga kalau ingin sejahtera hidup saat ini maupun hidup di alam kematian nanti. Jangan pernah menuntut untuk menjadi surga dalam kehidupan ini ketika kita tidak pernah bisa berkunjung kepada Sang Hyang Widi setiap saat dan setiap waktu dengan berdirinya sangga di depan rumah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dikatakan Dharma Witahi Sadhawa. Ternyata surga dunia ini akan kita capai ketika kita menjalankan kewajiban kita ketika kita dalam keadaan hidup ini. Coba, kita punya sangga pagi sebelum memasak sudah maturan di depan di dalam sangga, sudah berkunjung ke ini Bapak Ibu. Terus anak-anak selesai mandi, anak istri, suami, kakek, neneknya dalam satu rumah itu ada 5 orang. Waktunya sembahyang pagi berkunjung ke sangga. Itu sudah berkunjung kan Bapak Ibu. Terus siang mengaturkan Jumat dan juga sembahyang bersama-sama di pura. Itu sudah berkunjung. 5 sudah kali 2 10. Terus sore hari pulang dari kerja setelah mandi kita duduk di depan Padmasana, di depan Pansari, di depan Rong 3 hanya untuk mengaturkan bakti. Ini sudah berkunjung, sudah, karena satu rumah itu 5, 3 kali sehari sudah 15 kan. Nah, tugas terus. padahal kalau di pura Ya 1 bulan 2 kan setiap purnama ganti. Itu pun yang datang hanya bapak ibu atau anak-anak. Lah kalau dibandingkan sehari dengan kita memiliki sangga, itu sudah 15 kali. Sudah 15 kali dalam 1 hari. Nah inilah istimewanya sangga. Ya kan lumayan. Balik ke Pono dari rumah, besok masuk mes lagi. Maka dari itu sangga perlu jangan ketahui, Sanggar Pamujan merupakan tiket pesawat kita untuk yang ini. Ketika kita naik kendaraan motor untuk sampai ke Lampung ini membutuhkan 10 hari. Contohnya panjenengan Tirtayatra naik bus dari Banyuwangi ke Lampung ini membutuhkan waktu 10 hari. Nah ketika kita naik pesawat hanya membutuhkan waktu 1,5 jam dari Banyuwangi ke sini, nyampe hanya dalam durasi 1,5 jam. 10 hari dengan 1,5 jam cepat mana Bapak Ibu? Yang ternyata orang mendirikan sangga bagaikan naik pesawat menuju Sang Hyang Widi yang harusnya lambat menjadi sangat cepat. Itulah, apakah kita tidak ingin sejahtera secara cepat Bapak Ibu? Ternyata mendirikan sangga adalah cara cepat untuk mensejahterakan hidup kita. Nah untuk itu jangan pernah sangsi untuk mendirikan sangga ataupun Rong 3. Apakah boleh dengan bentuk candi Bumaya? Nggak boleh. Apakah boleh dengan berumah Rong 3 Bumaya? Nggak boleh. Apakah boleh dengan bentuk Padmasari Bumaya? Nggak boleh. Apakah boleh dengan bentuk sangga Kemulan Bumaya? Nggak boleh. Semua itu adalah contoh. Tiket itu ada ekonomi, ada VVIP, ada apa lagi? Nah itu semua tergantung kemampuan kita. Maka dari itulah Bapak Ibu, di sini ditegaskan, mari kita melestarikan supaya kita hidup sejahtera. Setiap hari kita bekerja, yang dicari adalah kesejahteraan. Setiap hari kita bekerja, tak lain dan tak bukan adalah untuk berbakti kepada Sang Hyang Widi. Nah maka disebut pertemuan hari ini, acara hari ini disebut Saddharma. Apa itu Bapak Ibu? Saddharma, Sat itu artinya 6, Dharma itu kebenaran. Maka ketika orang mendatangkan Saddharma, melaksanakan Saddharma, yang pertama adalah Dharma Wacana. Apa artinya Saddharma? Yang Saddharma itu adalah 6 kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah Dharma Wacana. Orang Hindu itu bicaranya selalu benar. Dharma Wacana, Dharma artinya benar, Wacana artinya
yang diucapkan adalah do. Lah, ketika orang memiliki sangga sudah melaksanakan sadharma, satu dharma wacana, berkata yang benar di hadapan para suci dan sang yang widi, dharma wacana. Nah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah memungkiri atau tidak pernah mengingkari. Ini namanya sadharma, dharma wacana. Nomor dua adalah dharma tua, dharma tua, penyampaian kebenaran. Lah, karena kita di hadapan yang widi, di hadapan leluhur, mengaturkan kata-kata yang benar berupa mantra-mantra dan doa-doa suci, maka dharma tua transfer dari yang widi berupa karena kebenaranmu itu akan diberikan. Benarnya yang seperti seorang anak datang kepada orang tuanya, walaupun hanya membawa seutas dupa dan setangkai bunga, dia pulang dengan membawa pahala yang sebanyak pori-pori pada tubuh kita. Bisa nggak kita menghitung pori-pori dalam tubuh kita, Bapak Ibu? Tidak. Itulah pahalanya orang yang memiliki sangga. Satu, dharma wacana, selalu mengaturkan yang benar kepada yang widi. Sedina ping telu, nggih mboten? Berkunjung ke sangga sedina ping telu. Keluar dari sangga dharma tua mendapat transfer dari yang widi berupa sesuatu yang engkau inginkan sesuai kebenaran yang telah kau lakukan. Yang ketiga adalah dharma sadhana. Dharma sadhana adalah berupa upacara atau persembahan yang kita berikan. Terus yang selanjutnya adalah dharma yatra. Karena kunjunganmu engkau akan mendapatkan segalanya dariku. Dharma yatra. Penjenengan kalau dharma yatra datang ke sampai Nusa Penida, Besake, Alas Purwo, Pura Agung Belambangan, Gunung Kidul, Candi Penataran Blinger dan lain sebagainya, seluruh Nusantara jenengan kunjungi. Tetapi kalau nggak punya sangga, dharma yatra panjenengan hanya terbatas hanya di situ. Walaupun tidak datang ke Besaki ataupun ke pura-pura yang ada di Nusantara, setiap hari kita datang ke sangga karena kita memiliki sangga, itu sudah disebut dharma yatra. Berkunjung ke tempat suci hanya untuk mengaturkan suci, maka yang engkau bawa adalah segala kesucian sebanyak pori-pori yang ada di dalam tubuhmu. Nah ini orang mendirikan sangga. Terus yang keempat adalah dharma kita. Dharma kita apa Bapak Ibu? Kita ketika kita datang ke sangga pasti mengaturkan puja. Pada waktu sudah mengaturkan dharma wacana, oh yang ngadakan sari, yang ngaturaken sari, yang ngamukti sari-sari pawitram ya nama swaha. Nggih ta mboten? Nah ini kata-kata yang benar. Terus kemudian melaksanakan yang namanya dharma kita. Duduk bersinggung, ada dupa, ada bunga, mengaturkan seharga 550
gotong bersama. Nah, karena adanya gotong royong. Maka dari itu sistem gotong royong inilah mari kita gunakan untuk mendirikan sangga. Mendirikan sangga secara bersama-sama. Banten yang membutuhkan satu sangga itu membutuhkan satu lagri Banten. Ribuan sangga pun hanya membutuhkan satu lagri Banten, satu paket Banten. Maka dari itu marilah kita laspas bersama satu Banten untuk melaspas 1000 sangga yang ada di wilayah ini. Apakah masih mahal, Bapak Ibu? Kalau Banten biasanya satu paket itu seharga 350, ketika diangkat oleh 1000 atau 750 orang menjadi 25. Apakah masih akan merasa mahal, Bapak Ibu? Terus setelah ini kita bangun sangga atau kita biarkan sangga kita? Sejengkal tanah 12 jari untuk mendirikan sangga. 12 jari kali 400 yang akan menjadi milik kita di alam semesta ini. 12 jari kali 400.000 akan menjadi milik kita di mata Sang Hyang Widi. Sekarang mau cari apa? Kapan itu kita dapatkan kalau tidak mulai sekarang? Nah, jenengan perso, di sini katanya pring sewu, nggih ta mboten? Ini pertanyaan ojo nesu. Wis aja kate-kate nesu. Ojo tersinggung. Ora. Jenengan tahu pring sewu. Kamu sama Sinta negara orang pring. Dan ternyata betul pring sewu. Di sini tidak ada pring secara nyata, tetapi pring sewu itu adalah hanya tembung paribasa. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata pring ulo pring sewu, pring itu ulo. Hati panjenengan belum muncul sebelum pring sewu ini akan jejer seperti yang dikatakan oleh para bujangga ketika sangga panjenengan sudah terbangun. Nah inilah ketika sangga terbangun, pring sewu akan muncul di konsisten di Lampung ini. Akan dengan berbagai warna, akan dengan berbagai bentuk kesejahteraan muncul di pring sewu ini apabila seluruh umat mampu mendirikan sanggar pamujan di rumahnya masing-masing. Maka akan disebut pring sewu. Pring sewu artinya kesejahteraan tumbuh dari 1000 bentuk kesejahteraan untuk umat ini. Maka dari itu, ayo sanggar dan hidupkan. Ya. Orang mau selangan nalika digotong. Inggih, Bapak Pembimbing, Bapak PHDI Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung. Ya, perkenalkan saya Mbak Maaf. Oh, ini orang Jawa atau Mbak punya kakak drama? Datang teriak deh, ya. Saya Nayakawati dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Bapak. Ya. Saya datang ke sini hanya untuk mengungkapkan rasa cinta saya kepada orang sini. Iya. Tak lain dan tak bukan, tapi ya balik ke sana ya. Tak lain kami aman kayak gini. Iya. Tapi samune orang tua. Tiket. Ini sok pulang aku. Tapi samu yang paling utama adalah doa bersama kita supaya kita sama-sama sukses. Bapak Ibu tentunya, kalau saya sampaikan secara pandang lebar, Bapak PHDI beserta Bapak Pembimas tak berkesempatan untuk mendapatkan waktu bercengkrama dengan Bapak Ibu. Maka dari itu alangkah bijaksana Bapak Ibu apabila kita pada hari ini untuk dharma agama ini kita sudahi sebentar. Kita nanti bisa menyambut di acara dharma. Lah, sing terakhir setelah dharma kita adalah dharma sang. Ya hari ini untuk apa? Mendatangkan kedamaian. Makanya pemindu kita sudah yang dikasih santi. Tujuannya setelah yang kita lakukan ini mendatangkan damai hari ini, damai di dunia dan damai selalu. Nah, untuk itulah
Bapak Ibu. Hanya demikian dapat saya sampaikan. Loh Bu Mayang, jauh-jauh hanya sebentar itu, nanti disambung lagi. Bisa? Nanti kita puaskan sampai besok karena saya pulangnya masih besok. Apabila ada kata-kata salah Bapak Ibu ya yang kurang berkenan. Loh Bu, katanya mau menyampaikan tentang wong Jawa ojo ilang budayane. Iya. Karena hari ini ya kita sambung lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Bapak Ibu? Boleh? Kalau ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu ini semua dianugerahi umur yang panjang oleh Yang Widi Swaha. Dianugerahi rezeki yang melimpah oleh Yang Widi Swaha. Dan senantiasa sehat selalu Swaha. Terus kemudian memiliki putra putri yang senantiasa berjalan dalam ajaran Dharma Swaha. Dan memiliki putra putri yang berkesempatan untuk menjadi seperti Pemdimas Provinsi Lampung, seperti PHDI Provinsi Lampung, seperti pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Lampung Swaha. Anak-anak kita lah penggantinya Swaha. Nah, apabila ada kurang lebihnya Bapak Ibu, tentunya kami sebagai manusia biasa, saya orang biasa Bapak Ibu, tentu kata-kata saya ada yang tidak sopan, saya mohon maaf. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya terima kasih sekali Bapak Ibu, karena kepercayaan Bapak Ibu dan saya kesini. Dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bangun rumah sucinya Sang Widi di rumah kita. Kita bangun rumah sucinya Sang Widi di hati kita, supaya kita senantiasa bertemu dengan Yang Widi. Jangan biarkan hati ini jauh dari Yang Widi. Jangan biarkan hati ini rindu kepada Yang Widi, tetapi izinkan hati ini setiap saat, setiap waktu bertemu dengan Yang Widi melalui mendirikan sanggar di rumah ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Om Sri Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Om Ayu Wardila Batu Tanam Berdiguna Suciasnya Subha Sila Sudah Jenjana Bukti Bukti Falam Swarga. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bapak Ibu.